Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum K13. Kurikulum K13 ini menjadi acuan penting bagi guru dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama itu kita harus menentukan pedoman tujuan pembelajaran, di mana kita harus menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah, yang kedua itu mengatur materi pembelajaran, di mana kita harus menentukan materi apa yang harus diajarkan untuk siswa. Nah, yang ketiga itu pedoman proses pembelajaran, di mana kita memberikan arahan tentang bagaimana proses pembelajaran harus dilakukan. Nah, yang keempat itu mengukur kemajuan siswa, di mana kita menentukan bagaimana kemajuan siswa dapat diukur dari nilai. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi kompetensi peserta didik. Yang pertama itu kita harus mengembangkan pengetahuan, di mana mengembangkan pengetahuan itu kita harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Yang selanjutnya itu mengembangkan keterampilan, di mana kita harus meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi. Nah, selanjutnya itu peran kurikulum K13. Yang pertama, kita tuh harus mengembangkan karakter, membentuk karakter yang baik. K13 ini tuh dirancang untuk membentuk karakter siswa yang baik dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu sikap, dimana kita tuh harus mengembangkan sikap yang positif untuk siswa, dimana siswa itu harus bisa belajar jujur, bertanggung jawab, dan saling menolong. Yang kedua itu pengetahuan, kita harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan dan pembelajaran lainnya. Yang ketiga itu ada keterampilan, dimana kita harus mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan itu kita harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa. Nah, yang kedua itu ada kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan itu kita harus mengembangkan keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi sikap. Kita harus membentuk sikap positif siswa. Nah, yang selanjutnya itu ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang berpusat kepada siswa. Nah, pendekatan saintifik itu dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu mengamati, yang kedua itu menanya, yang ketiga itu mengumpulkan data, dan yang keempat mengolah data, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan. Pendekatan tematik adalah pembelajaran yang mengatur semua pelajaran. Yang pertama itu kita harus menghubungkan materi pembelajaran dengan tema yang relevan. Yang kedua itu kita harus mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep yang terkait. Nah, yang terakhir itu kita harus meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada P5, yang kedua itu ada asesmen, yang ketiga itu ada CP, yang keempat ada ATP, dan yang kelima ada modul. P5 atau proyek pembelajaran profil belajar siswa, yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa berdasarkan nilai Pancasila. Nah, yang kedua itu ada asesmen. Asesmen itu adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa. Nah, yang ketiga itu ada CP atau capaian pembelajaran, di mana mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Yang keempat itu ada ATP atau alur tujuan pembelajaran, mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa. Yang terakhir itu ada modul. Modul ini dibagi menjadi 4. Ada informasi umum, detail pertemuan, dan yang ketiga itu konsep inti, dan yang keempat itu lampiran. Informasi umum itu biasanya berisi tentang identitas sekolah, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, mata pelajaran, capaian pembelajaran, ATP, dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada detail pertemuan. Biasanya itu berisi tentang alokasi waktu, rincian kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan rencana asesmen, dan yang terakhir itu langkah pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada kompeten inti. Kompeten itu biasanya berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pernyataan pemantik, dan yang keempat pemahaman pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada
lampiran. Yang terakhir, yang pertama itu biasanya berisi tentang bahan bacaan guru dan siswa. Yang keempat, lembar kerja peserta didik. Yang keempat, glosarium. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.